Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berbincang-bincang sedikit tentang politik. Banyak orang bilang tentang politik, bicara begini, kalau kita bicara politik gak usah bawa-bawa agama. Agama gak ada urusan dengan politik, dan politik itu bukan agama. Ini kata-kata ini perlu kita kaji, itu kurang benar dan bisa dikatakan tidak benar. Bisa dikatakan tidak benar. Karena apa, teman-teman semua? Apalagi kita tinggal di Indonesia tercinta ini. Karena Indonesia ini punya filosofis dasar kebangsaan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi di kita hidup di Indonesia itu ada filosofis dasar, yaitu Pancasila. Semuanya tentu hafal dengan Pancasila. Hafal enggak? Hafal kan? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Jelas. Kalau sudah bilang ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah agama. Setelah itu ada sila ke-2, 3, 4, 5. Yang di bawahnya itu harus didahulukan konsep yang pertama dulu. Contohnya kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil. Mau kemanusiaan, ya harus konsep tuntunan agama dulu didahulukan. Berarti kemanusiaan yang bertuhan, yang beradab. Kalau tanpa tuntunan agama, terus mau ikut siapa moralitas kita itu? Sudah jelas-jelas di Pancasila disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kemanusiaan yang didasarkan pada tuntunan agama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan. Kalau Islam ya qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan selanjutnya. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, ketuhanan yang Maha Esa. Allah yang Maha Tunggal. Itu buat agama. Terus persatuan Indonesia. Persatuan harus mengacu pada ketuhanan. Lebih indah. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap semangat bersatu. Walaupun berbeda aliran dan sebagainya, tetap bersatu. Walaupun berbeda-beda suku, tetap bersatu. Itu semuanya diatur dalam agama. Gak mungkin hidup berbangsa bernegara tanpa agama, khususnya di Indonesia ini. Saya ulangi lagi, itu untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sila kedua itu. Kalau tanpa agama ya seperti sekarang ini, dipisah antara kepentingan politik. Ini kembali ke sila kedua dulu ya. Sila politik, keadilan, sekarang keadilan menurut mereka, bukan menurut tuntunan agama. Ya banyak korupsi, ya enggak? Karena keadilan menurut mereka untuk kepentingan mereka sendiri, bukan menurut aturan Tuhan. Itu yang mereka banyak pelanggaran di mana-mana. Kadang-kala kita kalau bicara politik, masyarakat itu tabu, ya, izin bicara politik. Karena bicara politik seolah-olah bicara tentang kekuasaan, tentang jabatan. Loh, kalau kekuasaan jabatan untuk memperjuangkan kemuliaan, hal yang mulia, untuk menata kehidupan yang baik, kenapa tidak? Yang jujur, kenapa tidak? Nah, begitu. Ya, persatuan Indonesia dengan yang keempat, ini ada sila politik, yang jelas-jelas sila politik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila politik ini.
mau berkerakyatan, ya harus asasnya didahulukan dari asas ketuhanan dulu, sila pertama. Kerakyatan yang maju pada tuntunan agama. Sila 1, jangan kerakyatan tok dipisah. Tidak membedakan sila keagamaan, ya rusak dong. Politik tanpa moralitas agama, tanpa tuntunan agama, rusak. Dipisah-pisah, sekuler, dipecah-pecah. Agama urusannya cuma ibadah saja. Perilaku ibadah mahdoh setiap hari aja. Tapi urusan masalah perilaku mengatur orang lain tidak pakai agama, ya gak bisa dong. Konsep para pendiri bangsa ini, negara Indonesia ini, para ulama, para tokoh bangsa kita dulu, para kiai sudah merumuskan hal itu, bahwa Indonesia bisa bagus dengan konsep Pancasila. Pertama itu adalah konsep ketuhanan yang Maha Esa tadi. Jadi semua sila antara 1, 2, 3, 4 sampai 5 nggak bisa dipisah-pisah. Dikenakan 1, yuk lainnya dipisah, nggak bisa. Satu rangkaian yang utuh, tidak bisa dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah ya kayak sekarang ini, politik ya politik, agama ya agama. Agama bukan politik loh. Agama itu mengatur semuanya, kan gak cuma politik. Ngatur masalah ekonomi juga diatur, kehidupan sama suami istri, kehidupan di keluarga, di masyarakat, gitu. Cara bermusyawarah bagaimana, semuanya ada di agama. Makanya yang belum tahu agama, belajar dong agama. Jangan belum ada hubungannya agama, karena sampean belum tahu, kita semua belum tahu, termasuk saya juga belum tahu, masih harus banyak belajar dengan banyak orang, para kiai, para alim, para ulama. Tentunya para orang-orang yang lebih dahulu dengan kita, lebih banyak membaca buku dan sebagainya. Itu. Terus kelima, ya. Kelima itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita itu diciptakan ke bumi berusaha untuk menjadi pemimpin yang adil. Di mana pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita di dunia ini bisa mengabdi totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan apa yang menjadi tugas kita. Ya, wong urip itu nek cara Gus Dur itu ya, tugas di bumi. Seperti saya, ya, tukang sablon, ya tukangnya nyablon. Rasa kepengin dadi ASN pegawai negeri, mah tugasnya nyablon dan sebagainya. Kanca-kanca sablon, halo ya. Sugeng dalu, selamat lembur ya semuanya ya. PNS yang jujur. Semuanya pokoknya sebagai tugas kita masing-masing bertugas dengan kejujuran. Nah, tugas kita apa? Memperjuangkan sifat yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 sifat mulia yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sidik, amanah, tablek, fatonah. Itu 4 sifat mulia yang dicontohkan. Kalau 4 sifat mulia itu diterapkan pada diri kita, sebagai apapun saja, sukses, pasti sukses itu. Resep dari Kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu? Sidik. Sidik itu jujur. Ya, jujur. Jadi apa saja, berdagang, ya, jadi DPR, jadi ASN. Ojo nggak minuta kosong. Sing jujur. Ya, pokoknya siapa jujur manjur. Ya, siapa jujur makmur. Ya, makmur dunia akhirat gitu. Jadi apa saja. Jadi negeri, jadi pejabat, apapun jadi apa-apa. Mau jadi pemborong, jadi apapun.
Pokoknya nek jujur ke makmur waras selamat insyaallah dunia akhirat. Jadi amanah, bisa dipercaya. Wong kan harus bisa dipercaya. Nek wong dagang bisa dipercaya, mesti sing arek utang ngutangi pirang-pirang, tapi nek iso dipercaya, alah kae tukang ngapusi. Iki wong arek mlebu nang kantor bank wis ora dipercaya, arek mlebu nang lembaga keuangan sudah dipercaya. Tapi kalau orang dipercaya, modal datang sendiri, uang datang sendiri, ya enggak? Itulah yang kita harapkan, bisa dipercaya. Tuh. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Nah itu, menyampaikan apa saja. Yo, pahit ya disampaikan, sing manis ya disampaikan, aja sing manis tok. Nah, konsep. Jadi Allah langsung amar ma'ruf nahi mungkar kok. Ada isuran orang gitu, amar ma'ruf sing ajak kebaikan, nek sing mungkar ya minimal bisa kasih tahu lah kalau ini tuh nggak baik, dan bisa menyampaikan, mengajak kebaikan dan mencegah yang mungkar. Namanya mencegah yang mungkar dengan tangannya nggak bisa ya dengan mulutnya. Kalau nggak bisa mulutnya ya minimal dengan hatinya menahan. Ora rilo kok kaya ngono ya, kok ora apik ya, kok kaya ngono ya. Nah itu. Terus yang terakhir, yang keempat, sifat yang keempat, fatonah, kecerdasan. Nah itu. Jadi kita harus punya kecerdasan, bisa membaca. Jadi mulai rencana, pelaksanaan sampai sudah dilaksanakan bisa mengevaluasi mana kekurangan kita, mungkin mana kesalahan kita. Bisa mengevaluasi dan bisa melaksanakan. Nah, itu mungkin kita ngomong-ngomong bicara politik yuk dawa banget ya teman-teman sekalian. Maaf sekali mungkin apa yang saya sampaikan banyak menyinggung perasaan panjenengan semua. Yaitu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mbok keladuk saya sing matur dengan tidak sekapasitas saya untuk menyampaikan hal ini. Kami sembah Allah, insya Allah ini sebagai giroh perjuangan saya untuk menyampaikan, minimal menyampaikan hal sesuatu yang baik kepada khalayak semuanya, dan semoga bisa menginspirasi buat kita semua bahwa antara perilaku sehari-hari, baik ekonomi, baik politik, kesehatan, rumah tangga, apapun kehidupan di dunia ini nggak bisa terlampas dengan agama sekaligus, termasuk politik itu tadi awalnya tidak bisa, karena agama mengatur segalanya itu. Dan untuk mengamalkan filosofis dasar negara Indonesia, Pancasila, tidak bisa dipisah-pisah, nggak bisa. Ketuhanan dewe, sholat dewek, sholat, juga sholat tok gitu. Kemanusiaan dewek nggak bisa. Persatuan sendiri nggak bisa. Kerakyatan sendiri dipisah, ya nanti pecah belah nanti. Keadilan sosial bagi manusia Indonesia ya harus semuanya sinkron, satu, menyatu, mengakar dari satu, sila 1, 2, 3, 4, 5 itu harus menyatu, tidak boleh, tidak bisa dipisah, tidak bisa dipisah. Kalau dipisah nanti hancur pengertiannya, ya akhirnya amburadul, pelaksananya amburadul ya. Semoga Allah memberkahi kita dan menolong kita semua. Allah memudahkan perjuangan kita ya. Jangan takut bicara politik, karena politik itu sistem untuk menata kehidupan kita untuk bisa lebih mulia, lebih baik. Kalau ada aktor politik
katakanlah seperti teman-teman, wah politik itu jahat, politik itu kejam, politik itu ngapusi dan sebagainya. Itu oknumnya bukan sistem politiknya. Milih yang sing apik, jelas yang milih yang baik sesuai dengan fakta dan data yang ada. Jangan sembarangan. Makanya politik adalah memperjuangkan ya, sebuah kemuliaan untuk menata kehidupan di dunia ini. Semoga Allah menolong kita semua, menolong Indonesia, mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin sebagai penjelmaan manusia, makhluk di bumi yang meniru sifat 4 tadi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk kita semua yang melihat video ini. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam bersatu kita teguh, bersatu kita maju. Matur nuwun wonten lepat nyuwun amputen. Kupat kecemplung santen wonten lepat Ahmad Sayun nyuwun ngapunten. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.